Selamat datang para investor saham di channel Wawasan Cerdas. Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau polisi bersenjata lengkap tiba-tiba menyerbu salah satu gedung paling mewah di pusat keuangan Indonesia? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik penggerebekan heboh itu. Bayangin, tanggal 3 Februari 2026, suasana di kawasan SCBD Jakarta tiba-tiba jadi tegang banget. Tapi ini bukan karena macet jam pulang kerja ya, ini ketegangan yang beda, yang datang dari suara sirine dan langkah-langkah sigap aparat penegak hukum. Jadi, siapa yang datang? Tim dari Bareskrim Polri. Mereka langsung menuju Equity Tower lantai 50 ke kantornya PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Penting untuk dicatat, ini bukan pemeriksaan rutin dari OJK, teman-teman. Ini adalah investigasi kriminal serius. Mereka menyita tumpukan dokumen, data elektronik. Ini pertanda era baru benar-benar dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Semua drama penggerebekan ini ternyata dipicu oleh satu hal, skandal IPO dari sebuah perusahaan dengan kode saham PIPA. Yap, pemicunya adalah peran Shinhan sebagai penjamin emisi atau underwriter untuk IPO PT Multi Makmur Lemindo alias PIPA. Menurut polisi, IPO ini tuh cuma kedok sebuah skandal abal-abal yang dari awal memang dirancang untuk menipu investor. Nah, salah satu jurus andalan mereka adalah apa yang disebut permintaan semu. Ini tuh trik klasik. Jadi mereka menciptakan antrean pembelian palsu biar sahamnya kelihatan laku keras, seolah-olah semua orang rebutan. Akibatnya, investor retail seperti kita jadi ikut-ikutan FOMO, takut ketinggalan kereta, padahal kita lagi digiring masuk perangkap. Modus operandinya rapi banget. Pertama, nilai aset perusahaan digelembungkan biar kelihatan wah. Kedua, mereka bikin prospektus yang kelihatannya bagus tapi isinya bohong semua. Ketiga, diciptakanlah permintaan semu tani untuk mancing investor. Dan langkah terakhir yang paling jahat adalah menjerat para investor retail yang nggak tahu apa-apa. Tapi, yang bikin kasus ini benar-benar menggemparkan itu bukan cuma soal penipuannya, tapi siapa yang ada di baliknya. Ini bukan sekadar penipu biasa, ini konspirasi yang melibatkan orang-orang yang seharusnya jadi penjaga gawang pasar modal kita. Pertanyaan terbesarnya kan begini, gimana ceritanya perusahaan yang dinilai sampah oleh polisi ini bisa lolos dari saringan ketat Bursa Efek Indonesia? Jawabannya, jujur, bikin merinding. Polisi sudah menetapkan 3 tersangka utama. Ada RE dari internal PIPA, lalu DA seorang penasihat keuangan. Tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah inisial BH, seorang mantan staf dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Anda nggak salah dengar. Seseorang dari dalam bursa itu sendiri diduga ikut bermain. Nah, ini dia poin krusialnya. Modusnya, si PIPA ini menyewa jasa konsultan IPO. Tapi ternyata konsultan ini diam-diam dimiliki oleh oknum orang dalam bursa tadi. Jadi, konsultan inilah yang memoles laporan keuangan PIPA yang sebenarnya jelek jadi kelihatan kinclong. Betul-betul, penjaga gawangnya sendiri yang membukakan pintu untuk para perampok. Oke, sekarang ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Penggerebekan di SCBD ini sebenarnya bukan kejadian tunggal. Ini adalah bagian dari sebuah gelombang operasi bersih-bersih pasar modal yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Anda ingat nggak waktu IHSG sempat anjlok parah sampai minus 8% di akhir Januari 2026? Bahkan sampai kena kali trading halt. Nah, kepanikan pasar saat itu sebagian besar disebabkan oleh aksi bersih-bersih besar-besaran ini, yang bikin para pemain kotor di pasar modal jadi gemetaran. Dan lihat saja skala operasinya, ini bukan main-main. Di kasus lain yang terkait, Bareskrim sudah membekukan aset senilai 207 miliar rupiah dari kasus Narada dan 467 miliar rupiah dari kasus Mina Padi. Ini sinyal yang sangat jelas, aparat sekarang serius dan punya sumber daya untuk memberantas mafia pasar modal. Jadi, apa artinya semua ini buat kita, para investor retail? Kenapa pembahasan ini penting banget buat Anda? Begini, dulu resiko terbesar buat para bandar saham itu mungkin cuma sahamnya disuspend atau bayar denda. Tapi sekarang permainannya sudah berubah total. Realitas barunya jauh lebih ngeri. Ancaman hukuman penjara, penyitaan seluruh aset sampai miskin, dan tuntutan pidana yang serius. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Era di mana menggoreng saham bisa dilakukan tanpa takut, di mana para bandar bisa sembunyi di balik denda-denda kecil, sepertinya sudah berakhir.
ada sheriff baru di kota ini, dan dia nggak main-main. Hal ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau cara-cara lama para bandar sudah nggak bisa dipakai lagi, bagaimana mereka beradaptasi? Bagaimana mereka berevolusi? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita bedah tuntas di segmen selanjutnya. Evolusi bandar saham dari legenda bencok hingga mafia orang dalam. Oke, para investor, kita lanjut lagi ya. Di bahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas evolusi para bandar di pasar saham kita. Dari yang tadinya cuma figur legendaris yang flamboyan, sampai sekarang jadi sindikat tersembunyi yang jujur aja jauh lebih bahaya. Nah, ingat kan, kita tadi baru aja ngomongin soal gebrakan SCBD yang lagi heboh itu? Peristiwa penggerebekan itu bukan kejadian biasa loh. Itu sebenarnya puncak dari sebuah evolusi panjang di dunia manipulasi pasar. Tapi, pertanyaannya gini deh, kok bisa sampai kayak gitu? Gimana ceritanya? Nah, buat ngerti berita-berita sekarang, kita harus mundur sedikit ke belakang buat lihat gimana aturan mainnya udah berubah total. Oke, kita mulai dari garda lamanya dulu nih. Era di mana ada satu nama yang udah jadi legenda banget di pasar modal kita. Beni Cokro Saputro, atau ya kita semua kenal dia sebagai Bencok. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat gambarin sehebat apa dia. Kalau pasar modal itu universitas, Bencok itu rektornya ilmu goreng saham. Ini bukan sekedar omong kosong loh, ini benar-benar pengakuan atas perannya. Bencok itu bukan cuma pemain, dia itu yang bikin buku panduannya buat banyak teknik yang bahkan masih dipakai sampai sekarang. Terus, apa sih jurus andalannya? Namanya backdoor listing. Gampangnya gini, ini tuh cara pinter buat masuk bursa tanpa lewat proses IPO yang ribet dan ketat. Dia yang bikin teknik ini populer, contohnya waktu saham MYRX di tahun 2013, di mana dia masukin bisnis propertinya lewat emiten yang udah listing. Dan ini nih yang bener-bener nunjukin seberapa besar kuasanya waktu itu. Coba bayangin deh, main pingpong di lantai bursa. Ini bukan cuma cerita lucu ya, ini simbol kekuasaan, simbol betapa longgarnya pengawasan zaman dulu. Sesuatu yang, mustahil banget kejadian hari ini. Nah, sekarang kita bandingin ya, karena ini inti dari semua pembahasan kita. Dulu, kita ngomongin satu orang, satu figur sentral. Sekarang, kita berhadapan sama sindikat, kelompok yang terorganisir. Dulu permainannya di pasar, harga naik turun di sana. Sekarang, manipulasinya udah dimulai bahkan sebelum sahamnya listing, dari proses IPO-nya. Beda banget kan? Ini udah mutasi total. Perubahan inilah yang ngebawa kita ke era yang baru. Sebuah mutasi yang, jujur aja, lebih ngeri, yaitu bangkitnya mafia orang dalam. Mereka ini mainnya bukan di pinggiran lagi, tapi langsung nusuk dari jantung sistemnya. Contoh paling jelas dari mutasi ini, ya kasus PT Pipa yang sempat heboh di Februari 2026. Kasus ini tuh udah kayak cetak birunya, blueprintnya, cara kerja bandar zaman now. Jadi gimana sih cara mereka ngebobolnya? Ini operasinya rapi banget. Ada 4 langkah. Pertama, ada orang dalam di bursa yang bikin firma konsultan abal-abal. Terus mereka cari perusahaan yang sebenarnya jelek, lalu laporan keuangannya dipoles sampai kelihatan kinclong. Dari dalam, proses seleksinya diamanin biar lolos. Hasilnya, saham yang harusnya nggak lolos, malah sukses IPO. Ini bukan lagi ngoreng saham di pasar, ini ngebobol sistem dari akarnya. Oke, selain ngebobol IPO, mereka juga punya trik canggih buat ngilangin jejak transaksi mereka di pasar. Coba kita lihat deh taktik yang mereka pakai. Teknik andalannya itu namanya cross trading. Ini lebih ruwet dari sekedar jual beli biasa. Jadi mereka pakai jaringan reksadana yang sebenarnya masih satu grup buat saling oper-operan saham. Saham dibeli murah, terus dijual lagi ke reksadana temennya dengan harga yang udah digelembungin tinggi. Nah, kasus Narada sama Minapadi itu contoh persis dari pola kayak gini. Dan metafora keranjang sampah ini, bener-bener pas banget. Coba pikirin deh, reksadana yang harusnya jadi tempat investasi aman buat kita-kita, malah dijadiin tempat sampah busuk buat nampung saham-saham busuk ini. Dan yang paling parah, uang nasabah retail, uang kita semua, yang akhirnya nyangkut di permainan kotor ini tanpa kita sadar. Tapi ya, tentu, regulator dan penegak hukum juga nggak tinggal diam dong. Mereka juga ikut berevolusi buat ngelawan kejahatan yang makin canggih ini. Perubahannya drastis banget loh. Dulu, di era 2000-an, sanksi paling parah itu ya cuma teguran atau suspensi. Ibaratnya cuma ditepuk pelan tangannya. Sekarang, beda cerita. Pendekatannya udah pidana, pakai strategi follow the money. Yang dikejar bukan cuma brokernya, tapi beneficial owner-nya, alias dalang utamanya. Ancamannya bukan denda lagi, tapi penjara dan asetnya disita semua sampai miskin. Gimana caranya mereka bisa ngelacak?
kuncinya ada di data. Sekarang, penyidik itu telusuri semua aliran dana dan nyari data yang nggak cocok, yang mismatch antara sistem di sekuritas, di bursa, di KSEI, sama KPI. Setiap ada anomali atau data yang aneh, itu bisa jadi pintu masuk buat investigasi pidana. Jadi, pesannya jelas banget ya. Era di mana bandar bisa santai main pingpong di lantai bursa itu udah bener-bener selesai. Udah lewat masanya. Permainannya udah berubah dan risikonya sekarang jauh-jauh lebih tinggi. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, terus gimana ke depannya? Kalau udah diancam penjara dan sita aset, apa langkah mereka selanjutnya? Apa mereka bakal tiarap dulu, nunggu situasi aman? Atau jangan-jangan mereka malah bakal mutasi lagi, jadi bentuk baru yang lebih susah dilacak? Mungkin jadi bandar legal? Menarik. Kita akan coba bahas kemungkinan ini di sesi berikutnya. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang krusial banget buat kita semua sebagai investor. Gimana sih nasib para bandar saham ke depannya? Nah, di pembahasan sebelumnya, kita kan udah ngobrolin sejarah para manipulator pasar ini, mulai dari yang sekelas legenda kayak Bencok, sampai ke model mafia orang dalam yang lebih modern. Sekarang, dengan penegakan hukum yang makin galak, pertanyaan terbesarnya adalah, apa benar zaman mereka udah mau berakhir? Apa mereka bakal punah? Untuk menjawab itu, kita akan bedah beberapa hal. Mulai dari kondisi mereka yang lagi di ujung tanduk, 3 pilihan yang mereka punya, kenapa jalan yang benar justru sepi peminat, dan yang terpenting, apa dampaknya buat kita semua. Oke, kita masuk ke poin pertama. Intinya adalah aturan mainnya udah benar-benar berubah. Lingkungan buat para manipulator ini udah nggak sama lagi kayak dulu. Kalau dulu resiko paling parah buat mereka itu ya cuma kena suspensi atau bayar denda. Enteng kan? Nah, sekarang ceritanya beda total. Ancamannya itu pidana penjara dan semua asetnya bisa disita sampai habis. Biar kebayang, kita lihat contohnya. Di kasus Narada, penyidik itu membekukan aset sampai lebih dari 207 miliar rupiah. Dan itu belum seberapa. Di kasus Minapadi, angkanya lebih gila lagi, sampai 467 miliar rupiah. Ini udah jadi pesan yang sangat jelas dari regulator. Kami tidak main-main. Jadi karena situasinya makin genting, setiap manipulator itu sekarang ibaratnya lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan. Mereka dihadapkan pada 3 pilihan buat masa depan mereka. Apa aja pilihannya? Pertama, mereka bisa tiarap atau sembunyi dulu. Kedua, mereka berevolusi jadi hantu yang lebih sulit dideteksi. Atau yang ketiga, mereka bertobat dan jadi manipulator yang legal. Pilihan pertama, tiarap. Ini sebenarnya cuma langkah sementara. Mereka bersembunyi bukan karena tiba-tiba insaf, tapi murni karena hitung-hitungan bisnisnya udah nggak masuk akal. Risikonya terlalu besar dibanding keuntungannya. Jalur kedua adalah berevolusi atau bermutasi. Caranya, mereka coba menyembunyikan aksi mereka di saham-saham yang volumenya memang sudah besar secara alami. Tujuannya biar pergerakan mereka tersamarkan, jadi kayak hantu nggak kelihatan. Tapi, masalahnya penegak hukum juga ikut berevolusi, bahkan lebih cepat. Mereka sekarang pakai teknologi buat melacak aliran dana, mencocokkan data dari berbagai sistem, dan jejak digital itu jadi bukti yang kuat. Jadi permainan kucing-kucingan ini makin sulit dimenangkan. Nah, sekarang kita bahas jalur ketiga yang paling menarik. Percaya atau enggak, regulator itu sebenarnya udah menyediakan semacam jalur evakuasi yang resmi dan legal buat para pemain ini. Namanya adalah penyedia likuiditas. Sederhananya, ini adalah versi legal dari seorang market maker yang tugasnya diakui dan diatur oleh pemerintah untuk menjaga pasar tetap stabil. Ini yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau memang ada alternatif yang sah dan legal, kenapa kok sepi banget peminatnya? Kenapa sedikit sekali yang mau ambil jalan ini? Jawabannya ada di hitung-hitungan ekonominya. Coba kita lihat perbandingannya. Jadi, bandar ilegal modalnya fleksibel, keuntungannya bisa ratusan %, tapi risikonya ya penjara. Sementara kalau jadi penyedia likuiditas yang legal, modalnya harus super besar, keuntungannya tipis banget, dan harus patuh sama audit dan pelaporan yang ketat. Ya jelas nggak menarik buat mereka. Nah, realitas ekonomi tadi akhirnya menciptakan sebuah fenomena yang bisa kita sebut sebagai seleksi alam di pasar modal kita. Artinya begini, lingkungan baru yang sangat beresiko ini akan secara otomatis menyingkirkan pemain-pemain yang lebih kecil atau yang caranya kurang canggih. Mereka yang tidak bisa beradaptasi, ya mau tidak mau akan tersingkir atau pensiun dini.
Hasil akhirnya adalah sebuah evolusi yang dipaksakan. Suka atau tidak suka, pasar kita sedang didorong untuk menjadi lebih profesional, lebih institusional, dan tentunya lebih transparan. Oke, setelah kita membahas nasib para bandar, sekarang yang paling penting, apa artinya semua ini bagi kita, para investor retail? Apa dampaknya ke portofolio kita? Sebenarnya, ini adalah berita yang sangat bagus buat Anda. Artinya, pasar kita secara fundamental akan menjadi tempat yang lebih aman. Gejolak harga yang liar dan aneh-aneh karena permintaan palsu akan berkurang. Ini memaksa kita untuk lebih fokus pada fundamental asli perusahaan, bukan lagi sekedar ikut-ikutan rumor. Jebakan skema pom-pom juga akan semakin sedikit. Perubahan besar ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Permainan lama ini jelas akan segera berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah strategi investasi Anda sudah siap untuk menghadapi realitas pasar yang baru dan lebih transparan ini? Dan seperti biasa, kami harus selalu mengingatkan bahwa semua keputusan investasi pada akhirnya adalah tanggung jawab pribadi Anda masing-masing.